Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom warga kerajaan, boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Lebih semangat lagi, katakan shalom. Haleluya, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, yes. Hari ini kita semua ada karena anugerahnya, amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita membaca dalam kitab Mazmur. Mazmur 145 ayat yang ke-21. Bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Untuk seterusnya dan selamanya. Terpujilah nama kita Yesus Kristus. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Hari ini ada, hari ini kami kuat, hari ini kami sehat. Hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi nama-Mu. Kami mau puji nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selamanya. Hanya nama Yesus yang kami muliakan. Sebab itu Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Layak Tuhan, Engkau ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia.
Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa
Sebab tiada nama lain selain nama Yesus, amin. Yang siap bersorak, mari katakan haleluya. Sebab dialah batu karang yang teguh, hanya padamu pengharapan kami Tuhan. Yang siap berjalan bersama Tuhan. Langkah kami seturut firman-Mu. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Engkaulah jalan kebenaran. Di dalam-Mu ada kehidupan. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Dialah jalan kebenaran. Engkaulah jalan kebenaran. Hanya dalam-Mu ada kehidupan. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Sama-sama katakan, Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Allah perkasa. Sekali lagi, Allah perkasa. Terpujilah Engkau Yesus, firman-Mu, kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami, membawa kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungi
warga kerajaan, bersyukurlah kita punya gembala yang terbaik. Yesus bukan cuma gembala yang baik, dia adalah gembala yang terbaik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan ketika serigala datang akan melarikan diri dan domba akan tercerai-berai. Hati-hati kepada orang-orang upahan, saudaraku. Hati-hati orang yang punya motivasi yang tidak baik dan berkata mereka adalah hamba Tuhan. Kenalilah mereka dari buahnya. Yesus berkata, aku menuntun domba-domba itu keluar. Dan mereka menemukan padang rumput, air yang tenang. Itu Mazmur 23. Bahkan saudaraku, disediakan hidangan di hadapan para musuhnya. Di dalam hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan serigala, dengan pencuri, dengan perampok, saudaraku. Ya, melalui roh, ya kita berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat. Dan terutama mereka adalah penyesat. Karena itu percayalah, harus digembalakan dengan truth. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam firman Tuhan Yohanes 17:17, kita hanya bisa dikuduskan oleh kebenaran. Ada orang berkata dan saya percaya dengan dia. Cuma dulu kan tidak pakai tablet ya, pakai Alkitab. Saya masih memakai Alkitab yang buku itu. Apabila Alkitabnya itu bersih sama sekali, cuma ditaruh di rak, hatinya pasti kotor. Tapi dalam saya melayani Tuhan, berapa banyak Alkitab yang sudah saya hancurkan. Maksudnya karena seringnya dipakai, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan, firman Tuhan, kebenaran itu menyucikan kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekali lagi, paling bahaya itu penyesat. Bukan lebih dari serigala, beruang, singa. Yang lebih bahaya itu penyesat, saudaraku. Dan bagaimana kita lihat bagaimana Hawa disesatkan. Apakah benar Allah mengatakan demikian? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, dari yang diciptakan Lord God, Yahweh Elohim, ya, Yahweh Elohim. Tapi ayat kedua cuma disebutkan Elohim, Lordnya hilang. Karena itu hari ini kita tanya, who is our Lord? Dan kabar baiknya, gembala kita is our Lord. Dia membeli kita dengan darahnya. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas dan perak. Wah, dia gampang kalau dengan emas dan perak. Jangan percaya. Kalau kamu membayar sekian, kamu akan dapat berkat dan sebagainya. Jangan percaya itu. Hanya dia yang bisa memberi makan dan memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan peringatan. Hati-hati kepada, sekali lagi, gembala upahan. Gembala upahan ada di mana-mana. Karena apa? Yang mereka cari itu adalah keuntungan secara finansial. Ya, padahal Yesus memberikan nyawa. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia yaitu akan menuruti segala perintahku. Amin. Segala perintahku. Dan firman Allah mengatakan, firman Tuhan itulah kebenaran itu. Ini perintah buat semua kepala keluarga, apalagi yang jadi gembala-gembala seperti saya begini. Nah, karena itu kita harus benar-benar mengikuti gembala agung. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 25 dikatakan, kita telah kembali. Salah satu kata terbesar perjanjian lama adalah suf, kembali. Kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Roh kita sudah diselamatkan ketika kita bertobat. Tetapi setiap hari kita harus kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwa kita. Jiwa kita sedang diselamatkan. Dan nanti tubuh kita akan diubahkan. Sekali lagi, roh kita sudah diselamatkan. Tetapi kita harus tetap mengikuti Sang Gembala Agung itu. Sebab perkataannya adalah hidup yang kekal. Ketika murid-murid banyak meninggalkan Yesus, dia tanya pada Petrus dan murid-murid yang lain, kamu tidak pergi juga? Dan ini jawabannya, kemana kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan cuma kebenaran, tapi hidup yang kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat.
Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Olah gembala kami yang baik Tuhan. Kau yang membawa kami ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Engkau gembala, Kau yang menuntun dan segarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Saya rindu para jemaat Tuhan saja nyanyikan. Engkau amin.
Dia yang segarkan jiwa. Mari bangkit berdiri. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Siapakah orator terhebat di Indonesia? Ayo sebut namanya. Presiden Soekarno. Dalam satu perayaan Natal besar ada banner luar biasa. Yesus Gembala yang baik. Diambil mic dan berkata, Yesus bukan gembala yang baik. Kaget semua. Yesus gembala yang terbaik. Tepuk tangan buat Yesus. Engkau gembala terbaik, memberkati hidupku dan bawaku air tenang, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Yesus Gembala terbaik. Sekali lagi. Yesus Gembala terbaik. Yaso Cinho. Hidupku, oh, Bawaku ke memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Apa artinya Immanuel? Immanuel itu adalah Tuhan dan Raja yang menyertai umatnya di dalam peperangan. Seringkali kita nyanyi hari Natal atau mungkin hari kematian. No, sepanjang hidup kita Dia adalah Immanuel. Tepuk tangan bagi Allah kita. Serukan Immanuel, 1, 2, 3. Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau berjanji memulihkan jiwa kami. Di mana-mana kami mendengar tentang mental health, hanya Engkau yang bisa melenyapkan ketakutan, keraguan-raguan, segala macam fobia, segala kekhawatiran, ketakutan yang tidak perlu. Engkau berjanji, walaupun sekalipun melalui lembah kesulitan, pakai bayang-bayang maut, Engkau menyediakan hidangan, Engkau menyediakan pesta bagi kami di hadapan para lawan kami. Tidak ada seperti Engkau. Engkau gembala terbaik. Dalam nama Yesus, sampaikan isi hatimu, gembala yang terbaik. Silakan duduk. Amin. Shalom. Shepherding in truth. Tadi saya sampaikan truth itu apa? Pertama, truth itu saudaraku adalah firman Tuhan. Yang lain hoax. Yang lain kepalsuan. Arti yang lain daripada truth itu artinya sejati. Genuine. Original. Tidak ada KW. Yesus tidak berikan second best buat saudara. Setiap semuanya berikan yang terbaik buat kita. Amin. Haleluya. Karena itu saudaraku, truth ini penting.
Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan truth akan hancur. Kalau bangun rumah harus di atas batu karang. Batu karang itu Kristus, amen. Kalau di atas pasir itu manusia. Anak Abraham ada bintang di langit, ada pasir tepi pantai. Orang yang mengandalkan manusia akan kecewa. Why? People change. Manusia berubah, amen. Semua yang saudara kagumi akan berubah. Hanya Tuhan tidak berubah. Amen. Haleluya. Lalu kemudian saudaraku, kenapa saya percaya Alkitab kita ini benar-benar firman Tuhan? Kan isinya nubuatan. Amen. Isinya itu nubuatan, aneh sekali. Mari kita lihat Mika pasal kelima. Kita akan melihat saudaraku rencana Tuhan. Kalau mau berhasil sederhana, ikuti rencana Allah. Ketahui rencana Tuhan buat hidupmu. Di dalam Mika pasal kelima kita belajar. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Setiap pemimpin akan diserang oleh iblis. Tapi puji Tuhan, Tuhan mendirikan satu tembok perlindungan buat kita. Ayat kedua. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil, yang insignifikan, yang tidak terlalu penting. Dan kaum Yuda padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berapa umur Yesus? Ada yang berkata happy birthday Jesus. Ojo ngawur. Dia itu ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Amin. Pada mulanya Allah. Amin. Pada mulanya Allah. Yohanes pasal 1 firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah Sang Firman. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi dari yang semua yang dijadikan. Amen. Saudara, firman Allah mengatakan di dalam ayat kedua ini, dari kota kecil yaitu Bethlehem muncul seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Karena itu tema kita adalah The Shepherd King. Yaitu raja yang menggembalakan. Banyak raja yang menindas, tetapi menggembalakan itu satu profesi yang tidak umum. Katakan Ra'a. YHWH Yahweh Ra'a. Tuhan itu adalah gembala. Sebelum kita tahu apa itu gembala, saya langsung kasih ayat ancaman saja. Kalau khotbah mesti ada ayat ancaman, saudaraku ya. Kita baca Yeskiel 34, 15 dan 16. Ini kepada semua gembala Israel. Setiap kepala keluarga paling sedikit menggembalakan anaknya. Amen. Istrinya. Firman Tuhan berkata, aku sendiri, kata Tuhan, aku akan copot kamu. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Terjemahan lain berkata, give them rest. Di mana-mana kita dengan stres. Datang kepadaku yang letih lesu. I will give you rest. Yang berbicara ini adalah Sang Gembala itu. Nah ini kita baca supaya kita tahu tugas kita apa. 1, 2, 3, 16. Yang hilang akan ku cari. Yang tersesat akan ku bawa pulang. Serta yang gemuk dan kuat akan. Terjemahan yang lama keliru. Yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Karena itu banyak sekali, yaitu yang nyebut gembala-gembala di luar sana, ya. Justru yang gemuk, yang tajir melintir itu yang dipelihara. Enggak, saudaraku, akan kuawasi supaya tidak menindas yang kurus. Saudara gemuk atau kurus? Lumayan, ya. Ayo lanjutkan. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. I myself will be the shepherd of my sheep. Tuhan itu adalah gembala dan kita ini domba-domba gembalaannya. And I will give them rest. Katakan rest. Pekerjaan satu-satunya yang harus saudara lakukan. Enter into his rest. Not your rest. Sampai tadi malam tidak saya tidur. Tanda-tanda awal dari ODGJ. Apa itu? ODGJ? Stres aku bisa gila.
Come to Jesus. He will give you rest. I will seek out the lost one. Bring back the stray yang menyimpang. Bandits, the injured. Bulan yang lalu saya cerita tentang the God who stooped down. Yang membalut yang luka. Menyembuhkan yang sakit. Menggendong mereka. Memelihara mereka. Itu tugas gembala. Dan kemudian dikatakan, I will watch over the fat and healthy of the flock. Saudara, supaya tidak menindas yang kurus dan lemah. I will be a true caring shepherd to them. Perhatikan situ true. He's a true shepherd. Gembala sejati. Amin. Banyak orang itu gembala gak sejati. Satu hari saya dengarkan seorang pemimpin khotbah. Saya itu tahu bagaimana cara yaitu memperlakukan jemaat. Saya akan sebut namanya, setepuk pundaknya. Loh ini psikologi saudaraku. Baik saja, tapi bukan itu. Yang penting sejati. In truth artinya juga sejati. I will be the caring shepherd to them. I, Lord Yahweh have spoken. Tuhan yang berbicara. Kembali ke Mika pasal ke-5 tadi. Di dalam firman Tuhan dilanjutkan tentang rencana Tuhan. Ayat ketiga sekarang. Dan kita tahu dari Bethlehem Efrata lahir dua gembala. Yang pertama David. Karena Bethlehem disebut the city of David. Kemudian awal Yerusalem juga dirubah city of David. Tetapi saudaraku yang dimaksudkan adalah Kristus. Telah lahir bagimu hari ini. Kristus, Mesias, the Lord, Tuhan di kota Daud. Itu janji Tuhan. Yang sudah ada sejak purbakala. Jadi jangan bilang happy birthday Jesus ya kalau Natal ya. Karena dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Amin. Haleluya. Maka sebab itu membiarkan mereka waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan lalu sepinya sesudahnya akan kembali kepada orang Israel. Perhatikan ayat 4. Maka ia bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap sebab mereka jadi besar sampai ujung bumi. Lanjut. Dan dia menjadi damai sejahtera. Coba perhatikan terjemahannya. And this one shall be peace. Peace is someone. Sar shalom. Itu tadi ditambah T, hapus itu. Kalau sar dimulai dengan T itu Firaunnya Rusia saudaraku. Sar shalom. The Prince of Peace. Seluruh dunia sedang mencari shalom. Apalagi orang Israel sekarang ya. Oh sedikit ngoeng mesti masuk ke dalam bunker saudara. Tetapi dia sendiri menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk negeri kita, apabila menginjak tanah kita. Membangkitkan melawan dia berapa? Angka 7. 7 itu sempurna. 7 gembala. Bukan 7 pengkhotbah. 7 gembala dan 8 pemimpin. Itu yang sedang kita kerjakan hari ini. 8 pemimpin manusia. Dia terjemahan bahasa Inggris. Then we will race against him. Melawan siapa? Asyur. Asyur itu gambaran kuasa kegelapan. Musuh daripada Israel. Ya, kita melihat di sana bahkan 8 pemimpin manusia. 7 shepherds and 8 princely men. Princely men ini artinya bangsawan. Karena itu saya selalu menyebut saudara warga kerajaan Allah. Amen. Tuhan mau membangkitkan gembala-gembala dan pemimpin kerajaan. Lalu ayat selanjutnya. Mereka itu, ayat ke-6 dulu. Mereka itu mencukur negeri Asyur dengan pedang. Dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita menginjak 8. Ya, menginjak daerah kita. Siapa yang disebutkan mereka itu? You and me. 7 gembala. Dan 8 pemimpin kerajaan. Apa produk gereja? Saudaraku, oh Pak, kami punya banyak pemain drum. Kami punya banyak pemain keyboard. Lah itu penyanyi. Yang harus dibangkitkan pemimpin. Amen. Oh itu buat orang tertentu. No.
Setiap daripada Anda harus bangkit menjadi pemimpin. Kerjanya mencukur, yaitu asyur, saudaraku. Dengan apa? Pedang. Apa pedang? Firman Tuhan. Kalau saudara tidak tahu firman Tuhan, saudara yang dicukur. Tapi kita mencukur asyur dengan pedang. Siapa Nimrod ini? Nimrod adalah raja yang dirikan Menara Babel. Apa Menara Babel zaman sekarang? One world religion. One world economic system. And one world government. Sedang terjadi hari-hari ini. Coba lihat apa yang terjadi di Vatikan. Sorry. Kita bisa melihat sedang menuju one world religion. Lalu kemudian one world economic system. Itu pasti terjadi. Ada usaha de-dolarisasi. Akan semuanya itu nanti digital, saudaraku. Ngelawan pemerintah, hilang kamu. Habis. Karena itu, saudaraku, saya harus selalu ingatkan saudara ini warga negara kerajaan Allah. Kalaupun ada aniaya, kita punya perlindungan. Kita punya gembala yang terbaik. Yang melindungi kita, amin. Firman Allah berkata, mereka melawan Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka melepaskan kita dari Asyur. Mereka loh. Bukan lagi gembala agung. But you and me. Hari-hari ini saudara dibuat discourage. Model kamu tidak cocok jadi gembala. Oh, sering saya dapat suara begitu. Ya. Lagi mandi nih. Please, WC. Modelmu kok jadi gembala. Ingat apa yang kamu pernah perbuat. Saudara, saya belajar sesuatu dari hamba-hamba Tuhan. Kalau iblis ingatkan masa lalu kita ingatkan iblis masa depannya. Amen. Kita ingatkan iblis akan masa depannya. Tuhan akan membangkitkan. Kalaupun terjatuh akan diingat apa yang terjadi pada Simon Petrus. Saudara tahu Simon Petrus itu? Dia akan malu sekali. Dia tepuk dada. Ini yang kerucuk-kerucuk ini akan meninggalkan kau. Aku tidak bakal masuk penjara, siap. Mati pun siap. Aduh Petrus. Iblis, kalau sudah lagi gak beres dipanggil Simon. Simon. Iblis itu menuntut kamu untuk menampung kami bukan seperti sampah tapi seperti gandum. Apabila kamu insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Saudara, orang yang pernah tepuk dada langsung jadi gila siapa? Nebukadnezar. Mau gila, tepuk dada. Akan setengah gila dulu. Nanti sepenuhnya gila. Makan rumput. Ada manusia makan rumput. Ganja itu rumput, saudaraku. Ya, rokok itu ya rumput sih, saudaraku. Amin itu daun ya. Nah, firman Allah menunjukkan akan muncul 7 gembala yang seperti gembala agung itu dan juga 8 pemimpin. Itu tugas daripada setiap ya orang tua seperti kita ya. Lahir hamba-hamba Tuhan, luar biasa. Saudara, betapa bangga hati saya. Tanggal 7 April yang lalu, di sini ada ucapan syukur pelayanan ACM, Addiction Care Ministry, Addiction Care Ministry, yaitu melayani narkoba di semua lapas di Bali. Dipimpin sekarang oleh Pak Salmon, dulu Luki Lesnusa. Dan semua kalapas di seluruh Bali datang atau wakilnya. Dan mereka berkata bagaimana pelayanan kepada narkoba dari gereja kita telah menjadi berkat. Dan selalu dapat saudaraku penghargaan daripada Dirjen Lapas. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Buat yang belum kenal siapa Pak Salmon? Pendidikannya S3. SD kelas 3. Biasa S3 itu SD, SMP, SMA kan? Ini SD kelas 3. Saya cuma mau cerita pada saudara yang pernah mengalami kehancuran atau kegagalan. Jangan kalah sama si Salmon. Saudaraku, bangkit. Lawan Asyur. Lawan Nimrod. Saya selalu ingatkan tentang kita akan menghadapi one world government. Pemerintahan, nanti PBB tidak akan ada lagi. Jadi tidak akan ada pemerintah yang punya militer. Yang punya militer cuma satu kerajaan. Semuanya cuma satu. Dan itu di depan mata kita. Karena dimulai dengan one world religion. Dimulai dengan itu.
Saudara, kemudian ayat selanjutnya, maka sisa-sisa Yakub akan tengah-tengah banyak bangsa seperti embun. Dan daripada Tuhan seperti dirus hujan dan tumbuhan yang tidak menantikan orang, tidak mengharapkan anak manusia. Tuhan mau saudara saya seperti embun dan hujan. Menyegarkan kemanapun saudara pergi. Menyegarkan tumbuh-tumbuhan di manusia. Oke, jadi kita tahu sekarang rencana Tuhan. Pertama-tama dari Bethlehem akan lahir seorang shepherd king. Yaitu gembala raja, raja yang menggembalakan. Kita melihat contohnya adalah David. Di dalam Mazmur 78 dikatakan dia memimpin dengan ketulusan hatinya. Dengan kecakapan tangannya. Amin. Dengan harus kita punya pengetahuan. Kan itu ikut saudaraku kingdom journey. Supaya tahu rencana Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan tidak memilih kemah Yusuf tetapi Yehuda. Gunung Sion yang dikasihnya. Lanjut. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi, dasar selamanya. Dipilihnya Daud hambanya. Kalau saudara ada hari ini, artinya Tuhan memilih saudara, bukan? Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Aku yang pilih kamu. Jadi kalau sekarang saudara seperti terpuruk, mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik, percaya rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Yang bisa menggagalkan bukan iblis, tapi diri saudara sendiri. Bangkit! Bersinar, lalu seperti embun yang menyegarkan. Kalau saudara datang kepada orang yang lagi lemah, mereka bangkit nggak? Satu hari ada seorang pendeta terkenal meninggal, Jakarta. Dan saudara saya datang ke sana, di belakang itu ada istrinya, ada anak-anaknya, keluarganya. Apa yang terjadi? Tuhan merubah tangisan jadi ratapan, saudara. Ratapan jadi tarian. Mendadak sukacita datang. Kita ini membawa hadirat Tuhan. Dan itu seperti embun. Seperti hujan. Baru-baru ini saya ada di Batam. Dan ada pemimpin kita asal dari Medan. Ibu yang dia kasih meninggal. Sedih sekali pas hari Minggu. Saudaraku. Tapi kebetulan kita ada di sana. Saya nyampaikan firman Tuhan. Saudara tahu. Pertama lagunya meratap. Ditutup dengan sorak haleluya. Pernah dengar itu? Sorak haleluya di tengah-tengah yaitu penghiburan. Karena itu saya tidak suka dengan istilah sidang perkabungan yang kami kasih. Tuhan tidak suruh kita berkabung. Tuhan kita suruh kita punya pengharapan. Jangan tidak punya pengharapan seperti orang lain. Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Haleluya. Ini contohnya David kan. Lanjut. Dipilih Daud. Ia mengembangkan dengan ketulusan hatinya. Dari tempat domba-domba menyusui, didatangkan dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Diam sebentar. Ada yang mirip Yesus. Cuma jauh ya. Contoh gembala yang jadi raja. Untuk menggambarkan bagaimana nanti David. Ketika dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada seseorang yang betul-betul dalam keadaan terpuruk. Yaitu cucu daripada King Saul. Setiap dinasti baru, dinasti lama harus dihabiskan. Dibantai semua. Saya membaca sejarah bahwa kenapa Laksamana Cheng-he itu, Teho, itu datang ke Asia Tenggara bahkan, saudaraku. Dari kekaisaran Ming, Yongle, Kaisar Yongle pada saat itu. Tidak untuk mengabarkan katanya agama. Bukan. Bukan untuk urusan bisnis. Dia mencari keturunan raja yang lama. Untuk apa? Dibantai. Untuk dibunuh. Karena berbahaya. Tapi apa yang dilakukan David? Dia mirip dengan Yesus. Padahal itu baru perjanjian lama. Adakah keturunan Saul? Ada. Cucunya yang lumpuh dibawa jadikan anaknya. Saudaraku, itu yang Tuhan berkenan saudaraku. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang hilang dicari. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yohanes 10, Yesus membuat pernyataan, akulah pintu kepada domba-domba itu. David berkata kepada Raja Saul,
Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahku. Kalau ada serigala datang, dan kalau ada beruang, ada singa, tidak mungkin dia bisa melawan harimau dan singa. Serigala ya bisalah. Tapi harimau dan beruang, kamu memerlukan kekuatan supernatural. Dan itu datang ketika dia diurapi. Apa Mesias itu? The anointed one. The anointed king. Dia diurapi jadi raja. Padahal belum usia 20 tahun. Dari mana kita tahu? Setiap usia 20 tahun, setiap orang Israel harus jadi tentara. Sampai sekarang. David waktu itu masih remaja. Tetapi saudaraku, dia adalah pintu kepada domba-domba itu. Gambaran yang indah. Yesus berbaring di depan sheep pen, yaitu kandang domba. Kan saudaraku, dan kalau ada serigala datang. Bahkan kalau ada beruang, aku mencabut janggutnya dan membunuh dia. Untuk melindungi kambing domba 2-3 ekor. Dari langit Tuhan berkata, yang ini boleh jadi raja. Tidak demikian dari antara kamu, kata Yesus. Setiap raja-raja, setiap penguasa menindas dengan kekuatan, dengan kebengisan. Tetapi tidak seperti mereka. Barang saya mau jadi hebat, jadi hamba dari semuanya. Mau yang terbesar, jadi pelayan dari semuanya. Oh haleluya. Shepherd King. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Bahasa aslinya agapetos poimen. Kita dijadikan agapetos teknon. Domba ataupun putra yang dikasihi. Tetapi dia menjadi poimen. Poimen itu memberi makan. Satu kali saya ditanya orang, loh kok Bapak yang bayar kalau kita makan? Biasanya pendeta itu tunggu ditraktir, saudaraku. Ya, kadang-kadang saya bergurau. Saya tidak makan cumi-cumi, saya makan cuma-cuma. Tapi seringkali saya yang bayar. Sebab saya bilang gembala itu yang membayar. Gembala yang kasih makan. Amen. Bukan minta makan, saudaraku. Itu paimen. Kalau paimen memberi makan. Amin. Haleluya. Saudara Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Coba perhatikan situ. Gembala yang baik memberikan apa? Oh duitnya tidak mau kasih, kok memberikan nyawa. Amen. Saudara waktu aja tidak mau beri, gimana memberikan nyawa? Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ada satu cerita yang menarik, yaitu ada pada waktu itu rombongan raja terpisah dan dikejar keretanya oleh serigala-serigala yang haus darah dan kelaparan. Pada saat itu seorang hambanya berkata, Tuanku, selamatkan diri Tuanku. Dia melemparkan dirinya untuk dimangsa oleh serigala-serigala itu. Supaya tuannya bisa selamat. Itu cerita bagus, itu bisa jadi drakor, drama Korea, dracin. Tapi saudaraku yang sebenarnya rajanya yang menyerahkan diri. Hambaku, selamatlah. Itu yang terjadi pada saudara dan saya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak ada seorang pun bisa merebut dari tanganku. Bapakku lebih besar dari semuanya. Aku dan Bapakku adalah satu. Saudara, mari kita lihat apa yang praktek dilakukan Yesus. Dalam Markus pasal kelima, ada 3 kejadian yang berurutan. Yang pertama, dia menyeberangi danau Galilea dan dihantam oleh badai, dihantam oleh gelombang, saudaraku. Dan kemudian dia sampai ke seberang. Seberang itu daerah Gadara. Saudara, daerah Gadara itu sebetulnya daerah suku Dan. Dan di sana ada seorang yang dirasuk setan. Dia memukuli badannya dengan batu. Dia tinggal di kuburan-kuburan. Dia dirantai dan apapun dia putuskan semuanya. Dan dia dijajah oleh serigala-serigala. Kuasa kegelapan.
Ketika Yesus naik ke sana, saya pernah nyebrang. Dan diceritakan oleh yang memimpin kita, yaitu Samuel Doktorian. Yesus tuh naik ke sini. Memang airnya surut dari dulu, tapi Yesus merangkak untuk naik ke atas. The King, God Man, Jesus merangkak. Ngapain ke situ? Cari orang gila. Cari orang gila itu, saudaraku. Bukan cuma gila, dia benar-benar kerasukan. Siapa kamu? Aku Legion. Sebab kami banyak. Tapi ketemu Yesus, Yesus tidak usah ngangkat satu jari. Dia datang nyembah Yesus. Tolong, jangan usir kami ke dalam sebelum waktunya. Jangan hukum kami sebelum waktunya. Izinkan kami. Kalau bahasa polisi kan izin gitu kan. Izin. Tidak ada yang berani menghadapi Yesus. Tapi yang saya ceritakan, dia mencari yang terhilang. Dari 100 domba, dia tidak nikmati yang 99. Gembala itu mencari satu yang terhilang. Salah satu gambaran indah tentang Yesus, dia adalah gembala yang cari domba yang terperosok itu. Lalu dipanggulnya, dibawanya pulang. Orang itu disembuhkan. Malah Yesus diusir. Gara-gara 2000 ekor babi masuk ke dalam danau. Loh, kok diam saudaraku? Siapa sini domba yang hilang tuh? Sini, saya. Saya pernah dirasuk kuasa kegelapan, boleh tanya istri saya. Saya jadi gak beres saudaraku. Tetapi Yesus mencari saudara dan saya. Dia tinggalkan surga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya, ditebusnya dengan nyawa untuk dimuliakannya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia kasihnya. Saudara yang kasih, kitalah domba yang terhilang itu. Saudara, tidak ada ilmu apapun, tidak ada obat pil apapun bisa menyelesaikan masalah ini. Waktu saya sampai ke Bangkok, nggak tahu sekarang ya, mungkin 2 tahun yang lalu, saya kaget saudaraku. Di mana-mana ganja diperjualbelikan. Sebab di sana ada 16 jenis gender. Jadi hati-hati saudaraku ya. Khususnya kalau ada yang dari Thailand. Banyak yang tidak original. Banyak yang KW saudaraku. Di mana-mana dijual. Saudara pergi Amsterdam, bebas di sana ganja. Yang kedua saudaraku, ketika Yesus kembali. Dan saat itu saudara, dia kembali ke Kapernaum. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Yang sakit pendarahan saudaraku. Dan kemudian dia berkata, "Ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh." Saya mau beritahu saudara, orang tanya, "Di mana jubah Yesus?" Saya kasih tahu. Di sini ada tubuh Yesus, yaitu saudara dan saya. Amin. Dialah kepala kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sudah dihabiskan semuanya untuk berobat. Tidak sembuh, makan tambah parah. Tapi dia punya satu pengharapan. Ada gembala yang mau membalut lukanya. Haleluya. Mungkin karena dia lama pendarahan, suaminya sudah meninggalkan dia. Biasa kalau orang kaya semua ngaku family, saudaraku. Kalau saudara bangkrut, keluargamu pun tidak mau ngaku kamu. Yang tersenyum punya pengalaman. Dan saudara, apa yang terjadi? Yesus berbalik, siapa yang menjamah aku? Wanita itu ketakutan. Yesus seorang rabi, seorang guru. Dan pada saat itu tidak boleh menjamah orang yang najis. Orang yang lagi pendarahan. Itulah agama. Tapi Yesus menyembuhkan wanita ini sama sekali. Tepuk tangan buat Yesus.
Dia mencari yang hilang. Dia menyembuhkan yang sakit, satu lagi. Dia membangkitkan yang mati. Saat itu ada seorang pemimpin rumah ibadat. Anaknya sudah dalam keadaan hampir mati. Dia datanglah ke rumahku. Anakku dalam keadaan hampir mati. Sedang sekarat. Tolong Yesus. Saya tahu apa yang dia lakukan. Dia bakal kehilangan jabatannya. Tapi bapak ini tidak peduli, itulah kasih seorang bapak. Tidak peduli soal biaya. Tidak peduli soal jabatan. Yang penting anakku sembuh. Berapa banyak saudara di sini berdoa untuk orang-orang yang saudara kasih. Itu orang tua saudara, mungkin anak saudara, cucu saudara. Saya bawa kabar baik buat saudara. Yesus berkata, aku mau. Lalu datang orang-orang. Sudahlah, jangan merepotkan Yesus, anakmu sudah meninggal. Detak jantungnya sudah nggak ada. Nadinya tidak lagi berdenyut. Sudah tidak lagi bernapas. Jangan merepotkan guru. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ini luar biasa. Jangan takut, apa jawaban Yesus? Only believe, only believe. All things are possible. Only believe. Percaya saja, semua nyanyi. Percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Reinhard Bonnke memberikan satu ilustrasi yang baik. If you are hungry, only eat. If you are thirsty, only drink. If you are afraid, only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Bentar sampai sini. Berapa banyak saudara tahu ketidakpercayaan itu dosa? Saya ulang ya. Berapa banyak saudara tahu ketidakpercayaan adalah dosa? Saudara, orang berkata, kalau sudah tidak ada detak jantungnya, sudah tidak batang otak Anda bekerja, sudah selesai, game over. Tidak bagi Yesus. Karena saudaraku dia harus mencukur asyur. Saudaraku maut dikalahkannya. Dia datang ke sana. Semua orang sedang meratap. Biasa saudaraku, kalau ada ratapan ramai itu pasti sugih wongi saudaraku. Banyak orang datang, pura-pura sedih. Supaya bisa dapat proyek saudaraku. Dia cuma tidur. Kenapa kamu menangis? Lalu dia cuma bawa 3 muridnya. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan kedua orang tuanya. Dia berkata pada gadis kecil ini. Talita, kumi. Anak perempuan kecil. Bangkitlah. Dia bangkit. Lalu dia duduk. Diserah pada orang tuanya. Berilah dia makan. Apa tanda orang mati? Tidak makan saudaraku. Tidak makan firman. Saudara makan firman tadi pagi? Oh enggak. Berarti kamu enggak hidup. Saudaraku kalau orang hidup enggak perlu disuruh makan. Dia makan sendiri. So lihat itu. Itu tugas seorang gembala. Dia usir, yaitu serigala maut itu. Diusirnya. Kuasa gelap dihancurkannya. Yang sakit disembuhkannya. Dipanggulnya domba itu yang tersesat. Saya pernah mendengar satu cerita yang saya tidak percaya. Kalau domba itu nakal, kakinya dipatahkan. Kakinya dipatahkan. Saya tidak percaya itu. Itu gembala ngawur saudaraku. Kalau gembala yang baik ya saudaraku, ya diperbaiki, disembuhkan. Firman Allah mengatakan, marilah bersuka cita dengan aku. Sebab dombaku yang hilang sudah kembali. Dipanggulnya. Mau dipanggul Yesus? Nggak usah tunggu tua. Firman Allah berkata, kalau orang sudah tua digendong Yesus. Sekarang pun kita perlu digendong Yesus. Siapa dalam keadaan stres? I will give you rest.
Aku memberikan kepadamu ketenangan, peace of mind, peace of heart. Firman Allah menjelaskan bagaimana gembala itu mencari yang terhilang. Ada banyak contoh selama dia di bumi, saudaraku. Ketika ada singa datang, yaitu angin tofan. Firman Allah mengatakan, Yesus berkata, diam teduhlah engkau. Bahasa aslinya, be muzzled. Diberangus. Yang diberangus apa? Tidak ada kelinci diberangus. Doberman diberangus. Singa diberangus. Ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, semua singa ketakutan. Iku aneh Gusti Allah, putranya Tuhan. Bahkan singa-singa itu diam, saudaraku. Tetapi ketika pagi-pagi Raja Darius berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup. Ya Tuanku, keadaan hamba baik-baik saja. Dia dikeluarkan dan yang memfitnah dia dilemparkan ke gua singa. Sebelum mendarat, singa-singa sudah lompat dan menerkam mereka. Singa gambaran kuasa kegelapan. Yesus berkata, diberangus. Be muzzled. Diam, teduhlah engkau. Luar biasa. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi ada gembala yang baik. Yang mau menolong saudara. Mencari yang hilang. Ada yang anaknya hilang. Ada yang suaminya hilang. Ada yang istrinya hilang. Ada satu yang mau bantu kamu cari. Dialah Tuhan Yesus, gembala terbaik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan. Setiap pemimpin di sini, mari kerjasama dengan Yesus. Aku membangkitkan 7 gembala. 8 pemimpin kerajaan. Untuk apa? Mencukur Asyur. Menghadapi Nimrod dengan pedang terhunus. Apa pedang kita? Firman Tuhan. Ibrani Saudara 4 ayat 12 berkata, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Yang memisahkan yaitu daging tulang dengan sumsum antara jiwa dan roh. Menusuk amat dalam. Dunia ini sedang membangun menara Babel. Romawi baru. Tetapi jangan takut. Mereka memusuhi kita. Sekarang sudah kelihatan kan? Bagaimana mereka memukul pipi dari para pemimpin Israel. Semua tudingan kepada Benyamin Netanyahu. Kalau dia datang kita akan tangkap dia. Apa salahnya? Dia memimpin bangsanya. Itu urusanmu, bukan urusan kamu. Tetapi semua orang percaya akan jadi sasaran tembak. Saya sedih, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan hebat seperti Rick Warren, seperti Robert Morris. Memang ada yang ngaco-ngaco, tapi yang bagus-bagus, saudaraku. Difitnah dengan segala macam fitnah yang sangat kejam. Sejak saya menjadi orang percaya, tuduhan-tuduhan macam-macam datang kepada saya. Tapi saya tahu, saudaraku, saya punya gembala yang akan jadi tembok berapi sekeliling kita. Tepuk tangan buat Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Mari bangkit berdiri. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Yesus gembala terbaik. Amin. Yesus gembala terbaik. Kau memberkati hidupku dan
membawaku ke air memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ketika dia bangkit, siapa yang dia cari pertama? Katakan pada murid-muridku dan Petrus. Petrus yang menyangkal dia. Akan kutemui engkau di tepi danau Galilea. Dan di sana dia pulihkan Petrus. Mungkin ada Petrus semacam itu. Yesus tanya, do you love me? Yes Lord, I love you. Feed my lamb. Gembalakan domba-domba kecilku. Yesus tanya lagi, do you love me? Agapau. Tuhan, aku mengasihi engkau. Feed my sheep. Beri makan domba-domba yang lebih besar, yang dewasa. Dan terakhir Tuhan tanya, do you phileo me? Lebih rendah nih, bukan agapau. Engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Rawat domba-dombaku. Tend my sheep. Itu perintah buat kita semua. Mungkin saudaraku, saya tidak punya anak, tapi kami dapat anugerah memelihara 2 mama, 2 tante. Dan saat ini masih ada domba 1. Mami kita usianya nanti Agustus 100 tahun. Itu bukti mengasihi Tuhan itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Rawat orang tuamu. Pelihara orang tuamu. Mari kita berdoa. Akui di hadapan Tuhan. Seringkali kamu tidak memperdulikan Tuhan. Orang tua kami. Tapi kami tahu itulah rahasia untuk hidup berbahagia. Hidup rest di hadapan Tuhan. Blessed before the Lord. Dan umur panjang. Tuhan, hari ini kami memperbaiki hidup kami. Bertanggung jawab atas domba-domba kecil yang Tuhan percayakan pada kami. Tetapi juga merawat domba-domba tua. Sebab engkau tahu kami mengasihi engkau Yesus. Kami akan menerima perjamuan kudus hari ini. Jadikan kami 7 gembala dan 8 pemimpin kerajaan itu. Royal Prince Leaders. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari persiapkan diri buat perjamuan kudus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, dan engkau beserta. Saya ingatkan kita berada di zaman apa? Sakaria 12 berkata, aku menjadikan Yerusalem sebagai pasu isinya memusingkan. Dan aku menjadikan Yerusalem sebagai batu. Bangsa-bangsa coba mengangkatnya akan terluka parah. Look what happened pada Hamas, Hezbollah, Iran. Saudaraku, lihat itu. Syria. Look what happened to them. Karena Tuhan berkata, ini tanda sebelum kedatanganku. Tuhan datang tidak lama lagi, saudaraku. Karena itu mari saya undang setiap kepala keluarga dulu. Angkat roti tangan kanan saudara. Kepala keluarga dulu. Kalau ada GKM angkat tinggi. Pria maupun wanita. Karena bukan cuma ra'ah untuk pria tapi wanita juga. Sekarang setiap saudara juga boleh angkat roti tangan kanan saudara. Mari kita mohon dari Tuhan apa?
hati seorang gembala. Kita sering mendengar hati seorang hamba, hati seorang gembala. Ini yang Tuhan cari dari kita. Bangkitkan Tuhan 7 gembala itu dan 8 pemimpin yang sesuai dengan hatimu. Karena itu kami minta Tuhan, kami jadikan kami a true shepherd, gembala yang sejati. Ini kami mohon daripadamu. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Kalau domba kecil lucu saudara. Tapi kalau domba tua masih minta dilayani, agak menjengkelkan. Kita perlu kasih Tuhan. Supaya kita minta kasih Tuhan, bukan cuma kecakapan, kita perlu hati seorang gembala. Angkat tinggi cawan di tangan kanan saudara. Semua yang sedang terperosok hari ini, Yesus akan mengangkat kamu. Amin. Semua yang terluka saat ini, Tuhan membalut lukamu. Semua yang hilang, Tuhan bawa kembali. Siapa percaya angkat tinggi. Haleluya. Mari bersama-sama cari yang hilang. Amin. Sembuhkan yang luka. Kita minta kasih Tuhan, hati seorang gembala. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Gembala agung itu menjanjikan rest, menjanjikan pemulihan jiwa kita. Kita akan mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab gembala agung kita adalah Sar Shalom, the Prince of Peace. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Angkat tangan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau shalom, shalom, shalom. Sukacita di hatimu, sorak-sorai di jiwamu, dan ketenangan di tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.